Sedan merah itu berjalan perlahan, menyusuri melewati jalan desa Mamenang Kediri, Jawa Timur, yang panas dan berdebu selepas tengah hari. Maklum, di tahun itu belum ada proyek listrik masuk desa dan pengaspalan jalan. Dalam beberapa puluh menit kemudian, mobil telah sampai di perbatasan Kota Madya Kediri yang jalannya lebih baik dan beraspal. Seorang polisi yang dari siang sudah nyanggong atau menunggu kendaraan untuk dilakukan sesuatu terpana sejenak. Ia belum pernah melihat mobil sebersih dan semewah ini. Warnanya merah menyala dan kap berwarna putih. Ia menduga penumpangnya mungkin penyelundup karena mobil mewah ini tidak mungkin dimiliki pengusaha biasa. Polisi ini lalu memberi isyarat kepada pengemudi untuk berhenti. Ia melihat dengan saksama depan belakang dan ketika melihat lampu belakang, dia melihat lampunya adalah menonjol keluar tegak di antara lakukan tutup bagasi yang sangat indah. Sumpah ia belum pernah melihat mobil semewah ini. Penumpangnya pasti Sali, pikirnya. Sali ialah istilah untuk orang berduit, bahasa gaul masyarakat setempat. Polisi itu segera mengetuk kaca mobil, memberi isyarat kepada pengemudi untuk membuka kaca jendela. Sang sopir pun menurut patuh. "Selamat siang," sapa polisi membuka percakapan. "Selamat siang, Pak. Ada apa?" Sopir merasa tidak melakukan pelanggaran, sehingga wajar ia bertanya demikian. Namun pertanyaan sopir ini membuat polisi kurang merasa enak, lalu menaikkan nada suaranya. "Lewat depan polisi jaga, mengapa kaca ditutup?" Sebelum sopir menjawab pertanyaan dengan nada tinggi, penumpangnya menggamit memberi syarat untuk mendengarkan apa saja yang akan diucapkan polisi ini. Secara diam-diam, penumpang mengamati nama yang tersemat di dada polisi dan melihat tanda pangkat di lengannya. Sebagai seorang yang pernah berdinas di militer, ia segera tahu bahwa pangkat polisi ini adalah sersan dan nama yang di dadanya yang tertulis adalah, kita sebut saja, Suto bin Noyo. Saat itu kepolisian masih di bawah komando ABRI, sehingga pangkat polisi masih seperti angkatan darat, ada kopral, ada sersan, dan seterusnya. Harap ikuti kisah nyata ini sampai selesai dan kisah berikutnya, yaitu tentang seorang WNI keluar masuk penjara Amerika selama 20 tahun. Lama kan? Kisah nyata ini rumit, unik dan menegangkan, tapi bikin ketagihan. Kembali ke polisi tadi, melihat sopir terdiam, ia makin galak. "Dari mana kau?" "Dari Kuwu, Pak," jawab sopir. "Dari mana lagi?" "Mamenang, Pak." Kuwu adalah nama singkat dari Bledug Kuwu, suatu genangan lava dingin berwarna abu-abu yang menggelegak dari dalam tanah di wilayah Purwodadi, Jawa Timur. Mestinya polisi ini harus berhenti sampai di sini. Kuwu adalah kata sandi yang berkaitan dengan kerajaan Jawa kuno dan bahkan dihubung-hubungkan dengan mitos Ratu Kidul. Konon menurut Sahibul Hikayat adalah seorang wanita cantik yang tinggal di Laut Kidul. Kenapa ya nggak tinggal di darat ya? Orang awam tidak ada yang menaruh perhatian atas Bledug Kuwu ini. Tapi bagi keluarga kerajaan Jawa kuno, situs ini adalah dianggap sakral. Sesekali polisi ini menelan ludah, mencoba mengamati kejadian sekitar. Maka dia melanjutkan bertanya, "Dari mana lagi?" Yang dijawab dari Mamenang. Sekali lagi polisi ini seharusnya berhenti sampai di sini dan tidak perlu melanjutkan pertanyaan berikutnya. Karena Mamenang adalah bukan desa biasa, tetapi suatu tempat yang oleh
keluarga kerajaan dianggap sebagai tempat murca atau menghilang atau musnahnya Hayam Wuruk, raja terakhir kerajaan Majapahit, tanpa terlacak sampai sekarang. Hanya orang tertentu yang memerlukan ziarah ke Kuwu dan Mamenang. Masih dengan nada tinggi, jadi masih dengan nada tinggi, Sersan Suto bertanya, mau sidang atau damai? Sopir sudah siap menghadapi segala kemungkinan dan ia sudah bertekad akan memilih sidang daripada damai. Ia hakul yakin tahu kalau kasus sepele ini sampai masuk persidangan, maka kasus ini pasti akan dimenangkan. Menutup kaca jendela dan menghidupkan AC di hari panas terik dan berdebu bukanlah pelanggaran lalu lintas. Namun sebelum sopir sempat berteriak sidang, lengannya disenggol oleh penumpang sebagai isyarat untuk diam. Maka biasalah terjadi tawar-menawar antara sopir dan pelaku kita, tokoh kita yang nyetop itu tadi, yang membuat penumpang sedikit geli, namun ia menahan diri untuk tidak tertawa. Walhasil, kesepakatan dicapai setara dengan sekian gram emas. Suatu jumlah yang cukup berarti mengingat saat itu harga emas per gram masih dalam nominal rendah dan gaji guru SD per bulan masih di bawah nilai 5 gram emas. Di seluruh Nusantara saat jadul itu tidak ada guru SD yang berkalung dan bergelang emas, apalagi naik sepeda motor atau mobil. Tidak ada sama sekali. Sebelum sopir sempat membuka dompetnya, penumpang sudah terlebih dahulu mengulurkan uang kepada sopir yang langsung melotot melihat jumlah uang yang lebih banyak daripada yang disepakati. Penumpang hanya melihat sopir dengan pandangan penuh makna dan uang itu lalu diteruskan ke polisi. Duit itu cuma kertas bergambar yang dapat mengantar ke surga atau neraka. Silahkan pilih. Jumlah itu meskipun sangat berarti di kalangan rakyat bawah, akan tetapi bagi penumpang mobil merah itu adalah ibarat uang receh, uang kecil yang gak banyak artinya. Keluarganya sudah kaya raya 9 turunan, mempunyai ribuan hektar tanah, dan ia memiliki pabrik gula swasta pertama di Nusantara. Saat itu belum ada yang sekarang disebut sebagai 9 naga. Mereka jadi cacing pun belum, mungkin masih berupa kremi. Tapi penumpang ini telah mempunyai mobil khusus, telah mempunyai mobil yang sangat khusus, dan menjadi satu-satunya pemilik mobil jenis ini yang berada di Nusantara, yang sekarang masyhur dengan nama Konoha. Mobil yang ditumpanginya adalah mobil mewah merek Statesman DeVille Automatic Trimatic yang diimpor langsung dari Australia. Asal tahu, hanya ada satu mobil jenis ini yang berada di wilayah Nusantara Konoha. Lampu depannya ada 4. 2 masing-masing di kiri dan kanan yang berfungsi sebagai lampu jarak dekat dan jarak jauh. Grill, bumper depan dan belakang metal berlapis krom, bukan plastik atau kaleng-kaleng. Demikian pula bingkai kaca jendelanya dikelilingi metal berwarna putih mengkilat. Keempat jendelanya dapat dibuka dan ditutup hanya dengan menekan tombol, bukan dengan memutar engkol. Di atas bagasi bertengger antena teleskopik yang akan otomatis mencuat ke atas begitu radio dihidupkan. Saat itu, mobil mewah buatan Eropa dan Swedia belum ada yang mempunyai antena modern seperti ini. Pada zamannya tidak ada mobil Eropa yang semewah ini, apalagi mobil Jepang. Penumpang dan pemiliknya adalah sultan asli, bukan sultan-sultana yang kaya mendadak karena mempunyai tambang ilegal atau OKB yang esok hari langsung bangkrut karena ketahuan terlibat judol atau menipu.
Tahun kejadian adalah sekitar awal tahun ditetapkannya Jenderal Polisi Anton Sudjarwo sebagai Kapolri ke-9. Beliau menjabat dari tahun 1982 sampai 1986. Ia tidak tahu sama sekali ada kejadian aneh. Anak buahnya mengkompas seorang pensiunan pejabat tinggi negara. Sampai suatu hari ia mendapat telepon dari Bogor bahwa seorang tamu penting akan berkunjung. Jenderal Anton Sudjarwo sebagai seorang pejabat tinggi Polri tidak biasanya keluar ruang kerja menjemput tamu. Ia biasa duduk di kamar kerjanya menunggu tamu. Tetapi kali ini ia sangat berbeda. Ia tahu persis siapa yang akan menjadi tamu kehormatan kali ini. Setelah berbasa-basi, sang tamu menyatakan bahwa beliau sebenarnya datang dari Jogja yang akan ke Bogor melihat pengecatan ulang rumah yang ditempati istrinya Norma Musa, gelar Kanjeng Raden Ayu Nindyo Kirono. Sampai di sini tamu minta pamit meninggalkan Mabes Polri dan sambil lalu bertanya kepada Jenderal Anton Sudjarwo, "Mas Anton, sampean kenal Sirsan 1 Suto dari Polres Kediri, Jawa Timur?" Kalau ada geledek menyambar kantornya, Jenderal Anton Sudjarwo tidak akan sekaget ini. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Meskipun tidak mengenal secara pribadi, dengan disebutnya nama, pangkat, dan tempat dinas, maka seorang jenderal polisi langsung mafhum dan menjawab sambil mengernyitkan dahi, "Iya, apakah ada sesuatu, Sultan?" Kali ini Kapolri menggunakan sebutan jabatan kerajaan resmi terhadap tamunya. "Ya, tamunya memang Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pewaris tunggal Kerajaan Mataram Hadiningrat di Yogyakarta, yang juga menjadi wakil presiden kedua Republik Indonesia dari tahun 1973 sampai 1978. Secara singkat diceritakan kejadian di sekitar Desa Mamenang, Kediri, saat Sirsan Suto minta biaya damai. Saat melihat Jenderal Anton Sudjarwo melihat mengerutkan kening, maka dengan ringan Sultan Hamengkubuwono IX menambahkan, "Sudahlah Mas Anton, jangan diperbesar, itu kan urusan sepele. Baik, saya pamit sekarang." Pertemuan itu tidak lebih dari 10 menit, tapi akan mengubah jalan hidup seseorang. Sultan Hamengkubuwono IX adalah Raja Jawa sederhana. Meskipun kaya raya, 9 turunan, akan tetapi tetap bersikap sederhana. Seorang pemimpin yang benar-benar merakyat dan dicintai rakyat. Pernah seorang wanita pedagang di Sleman menghentikan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dikira mobil omprengan karena lumayan jelek dan disopir sendiri tanpa pengawal. Pedagang ini enak saja memerintahkan, "Mas sopir, tolong masukkan ini ke mobilmu." Sri Sultan mengangkat sendiri dagangan itu ke dalam mobil. Sesampai di Pasar Induk Beringharjo, Yogyakarta, dagangan ini diturunkan sendiri juga oleh Sultan. Ongkos angkut akan dibayar ketika para pedagang yang mengenali Sultan menjadi ribut bin heboh bin panik dan bertanya kepada pemilik dagangan apakah ia mengenal mas sopir tersebut. Tatkala dijawab tidak, maka dijelaskan bahwa mas sopir itu sebenarnya adalah pewaris tahta Kerajaan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kontan si wanita pedagang ini pingsan, tak sadarkan diri. Di Mabes Polri, setelah tamu istimewa ini meninggalkan tempat, Jenderal Anton Sudjarwo menghela nafas panjang sambil memandang topi dinasnya di atas meja. Wajahnya menandakan sesuatu yang membara tapi dapat diredam. Kalaupun ada Sirsan Suto di depannya, entah apa yang akan terjadi. Apakah akan seperti saat menghadapi kasus Cicendo Bandung? Wallahu alam. Ia segera memanggil ajudan untuk membuat surat panggilan dinas. Oh ya, sebelum Sirsan Suto memenuhi panggilan Mabes Polri, kita cek dulu yuk dengan menekan tombol subscribe, like, and share agar Anda dapat menguntit kemana ia pergi.
Jenderal Polisi Anton Sujarwo adalah Kapolri ke-9 yang menjabat dari 1982 sampai 1986. Ia adalah lulusan Akpol Sukabumi tahun 1964. Dia hanya 9 tahun setelah merdeka. Ini adalah contoh polisi jujur, bukan patung polisi. Berbagai bintang jasa telah diperoleh. Jenderal Polisi Anton Sujarwo hanya pernah marah sekali saat menghadapi terduga perusuh yang menyerang pos polisi Cicendo, Bandung. Dalam peristiwa ini 4 anggota polisi gugur dalam tugas pada tanggal 11 Maret tahun 1981. Masing-masing adalah Komandan Jaga Sersan Kepala Soryana, Sersan 1 Suhendrik, Prajurit 1 Zul Iskandar, dan Prajurit 2 Andi. Anda masih ingat? Atau Anda belum lahir dan pengen mendengar kisah Cicendo berdarah? Silakan tulis komen. Akan segera ditayangkan videonya. Jenderal Polisi Anton Sujarwo lahir di Bandung 21 September 1930 dan wafat di Jakarta 18 April 1988. Seorang penulis riwayat hidup ingin mengabadikan kehidupannya dalam buku. Namun penulis ini gagal menulis buku tentang beliau karena hanya ada 4 kata yang dapat ditulis di seluruh buku biografi, yaitu tegas, berwibawa, sabar, dan jujur. Buku ini tidak akan laku dijual, apalagi isinya sulit dicontoh masyarakat. Kita tahu kan yang dimaksud dengan masyarakat? Beliau tidak pernah mengerahkan anak buah untuk menekan rakyat saat tanah mereka dirampas pengusaha. Beliau tidak punya buku merah yang perlu disembunyikan atau dirobek. Beliau tidak pernah menjadi polisi yang merangkap menjadi pengedar narkoba. Tidak pernah menembak mati seorang pelajar. Tidak pernah menjadi pengawal pengusaha yang kabur alias DPO. Tidak pernah juga menjadi ketua KPK yang ketika ada kasus gelap lalu menghilang sampai sekarang. Kehidupan Jenderal Anton Polisi Sujarwo, maksudnya adalah Jenderal Polisi Anton Sujarwo, putih, bersih, sih, seperti polisi saat ini. Anda setuju? Silakan tulis komen. Sekitar 2 hari kemudian setelah surat dinas dikirim, Polres Kediri yang ada di Jalan Doho sebelah timur Sungai Berantas menerima surat dari Mabes Polri. Surat segera diteruskan ke Sersan Suto yang dengan berbinar-binar menerima surat panggilan langsung dari Kapolri. Ini adalah suatu kehormatan besar. Setelah pulang dan mempersiapkan berangkat ke Jakarta hari itu juga, di sore hari ia bercanda kepada keluarganya bahwa mungkin ia akan mendapat kenaikan pangkat istimewa karena tidak ada ceritanya seorang sersan di daerah mendapat surat undangan langsung dari Kapolri di Jakarta. Kereta api yang ditumpangi Sersan Suto pagi berikutnya merapat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan ia segera mencari bis kota ke arah Kebayoran Baru. Sesampai di Mabes Polri dan melapor ke piket jaga, ia menunjukkan surat panggilan dinas. Kemudian ia diantar ke ruang kerja Kapolri yang saat itu menggunakan bahasa sederhana tanpa nada tinggi dan menanyakan kejadian di sekitar Mamenang, Kediri, Jawa Timur beberapa saat sebelumnya. Semua pertanyaan dibenarkannya. Bahkan ia merasa mendapat kehormatan menindak seseorang yang mungkin selanjutnya diduga sebagai penyelundup dan kemudian ditangkap di Jakarta. Maklum, saat itu menurut penuturan, penyelundupan emas sedang marak alias tren dan belum ada zamannya PIK 2 atau PIK 2 dan belum ada zamannya penyelundupan sabu 1 ton dan jenis narkoba lainnya. Kapolri tidak menceritakan siapa sebenarnya penumpang mobil yang dihentikan di sekitar desa kecil di Jawa Timur itu. Kapolri ingin membuat kejutan dan segera memerintahkan gelar pasukan yang diikuti juga oleh Sersan Suto.
Dengan senyum simpul ia datang ke lapangan Mabes Polri berbekal keyakinan penuh bahwa dalam acara gelar pasukan kali ini akan terjadi suatu yang luar biasa, yaitu pemberian tanda jasa kepada dia sebagai balas jasa dari pemerintah atas jasanya menghentikan seseorang yang diduga sebagai penyelundup dalam tanda petik. Singkatnya, dalam gelar pasukan kali ini Kapolri membacakan maklumat bahwa Sersan Suto dinyatakan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat karena melanggar tata tertib dan kode etik Polri, antara lain mengutip sesuatu secara tidak sah dari seorang mantan pejabat tinggi negara Republik Indonesia. Namun tidak disebutkan bahwa korbannya adalah mantan wakil presiden kedua RI, yaitu yang menjabat wakil presiden kedua RI tahun 1973 sampai 1978, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tanggal sekian, sekitar jam sekian, di sekitar daerah Mamenang, Kediri, Jawa Timur. Kali ini ubun-ubun Sersan Suto bagai disambar geledek. Ia kaget bukan alang kepalang. Ia menjadi lemah selungai saat Kapolri melepas pakaian dinas mantan Sersan Suto. Saat Sersan Suto dilepas pakaian dinasnya dan diganti dengan kemeja sipil. Ia memang tidak pingsan di tempat. Akan tetapi di kereta api ia semaput dan baru bangun setelah kereta api berhenti di Kertosono, beberapa kilometer sebelum stasiun kereta api Kediri. Kisah nyata ini tidak dimuat dalam buku Tahta untuk Rakyat tulisan Muhammad Rum. Mungkin beliau Sultan Hamengkubuwono tidak berkenan untuk dituliskan karena berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik dari orang lain terhadap beliau. Namun aib ini masih terpatri di kalangan masyarakat Kota Kediri, khususnya sebelah timur Sungai Brantas, sekitar wilayah Mamenang, Tepus, Gurah, sampai Pare. Dan ke barat sungai, maksudnya jika sampai ke barat Sungai Brantas, cerita ini juga masyhur sampai di Mojoroto dan Bujel. Terutama mereka yang telah berumur di atas 60 tahun. Mereka ikut malu, ada satu keluarga, maksudnya ada satu warga dari mereka, satu anggota warga desa yang mengalami tragedi seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda mengikuti kisah nyata ini. Semoga kita mendapat manfaat dari kejadian ini. Sampai jumpa di kisah nyata dan pengakuan berikutnya. Saya keluar masuk penjara Amerika selama 20 tahun. Dan diajari ilmu oleh para penjahat. Sampai jumpa. Salam.